Demi menebus utang besar ayah, aku harus menyerahkan masa depan pada pilihan pahit, menikah dengan seorang duda tua, sahabat dekat keluarga kami. Semua orang bersorak seakan bahagia, tapi hatiku runtuh perlahan. Aku tak pernah menyangka, malam pertama yang kujalani justru membuka rahasia gelap yang mengubah hidupku selamanya. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Kisah kali ini begitu mengguncang hati, tentang seorang anak yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan keluarganya dari lilitan utang. Sebelum kita lanjut, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, supaya kita tahu dari mana saja penonton setia yang ikut menyimak cerita ini. Kisah ini bukan sekadar tentang pernikahan yang terpaksa, tetapi perjalanan batin yang penuh luka, pengkhianatan, sekaligus ketulusan. Setiap babnya akan membawa kita menyusuri penderitaan yang tak pernah dibayangkan seorang gadis muda, hingga akhirnya menemukan makna pengorbanan yang sesungguhnya. Pastikan kalian dengarkan sampai akhir, karena di balik jalan yang pahit, tersimpan sebuah kejutan yang mengubah segalanya. Hari itu seharusnya menjadi hari bahagia bagi seorang pengantin, tapi bagiku, gaun putih yang melekat di tubuh justru terasa seperti rantai besi yang mengikat jiwa. Senyum-senyum tamu yang hadir hanyalah topeng yang menyamarkan bisikan penuh tanda tanya. Aku duduk di pelaminan, dengan riasan wajah yang dipaksakan cerah, sementara di dalam dada, hatiku seperti runtuh berkeping-keping. Di sampingku berdiri seorang lelaki berusia jauh lebih tua, sahabat lama ayahku. Dialah pria yang kini menjadi suamiku, bukan karena cinta, melainkan karena hutang. Wajahnya penuh keriput, tubuhnya tegap namun lelah, dan setiap kali ia tersenyum pada tamu undangan, aku merasa seperti kehilangan sedikit demi sedikit masa mudaku. Aku masih ingat jelas bagaimana semua ini bermula. Utang ayah menumpuk karena usaha yang bangkrut. Para penagih datang silih berganti, membawa ancaman dan tekanan. Malam-malam kami dipenuhi tangisan ibu, sementara ayah hanya bisa terdiam dengan wajah penuh rasa bersalah. Hingga akhirnya, lelaki itu datang menawarkan jalan keluar, pernikahan dengan dirinya sebagai jaminan pelunasan. Aku menolak sekuat tenaga. Tapi siapa yang bisa melawan kenyataan? Ibuku memohon sambil menangis. Ayah hanya menunduk tanpa berani menatap mataku. Aku tahu, jika aku menolak, rumah tangga kami akan hancur. Maka di hari itu, aku pasrah, menyerahkan diri pada pernikahan yang tak pernah kuinginkan. Setiap ucapan selamat dari para tamu terasa seperti pisau yang menusuk hati. Selamat ya, semoga langgeng, ucap mereka sambil tersenyum. Mereka tidak tahu, di balik senyumku, ada air mata yang kutahan sekuat mungkin. Aku ingin berteriak, ingin kabur, tapi tatapan ibu dari kejauhan membuatku membeku. Ia tersenyum penuh lega, seakan semua penderitaan kami akhirnya berakhir. Setelah prosesi usai, aku berdiri di hadapan cermin, menatap diriku sendiri. Gadis yang dulu punya mimpi besar, kini terjebak dalam jalan yang bukan pilihannya. Gaun pengantin yang indah tak mampu menutupi luka yang menganga di dalam hati. Aku hanya bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini awal dari kebahagiaan, atau justru awal dari penjara panjang yang tak berujung? Di malam itu, ketika lampu pesta perlahan padam dan tamu mulai pulang, aku sadar bahwa hidupku tak lagi sama. Langkahku telah terikat pada seorang lelaki asing yang usianya bahkan lebih tua dari ayahku. Dan sejak saat itu, aku tahu, perjalananku baru saja dimulai. Sebuah perjalanan yang penuh air mata, rahasia, dan kejutan tak terduga yang kelak akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah pesta usai, suasana rumah berubah hening. Kamar pengantin dipenuhi aroma bunga melati yang menempel di setiap sudut ruangan. Lampu temaram menyinari ranjang besar dengan spray putih bersih yang seolah menertawakanku. Aku berdiri kaku di depan pintu, menatap kosong, sementara hatiku dipenuhi ketakutan yang tak terbendung. Pintu kamar tertutup pelan, dan suara langkah beratnya terdengar mendekat. Aku gemetar. Jantung berdegup seakan hendak pecah. Malam pertama, dua kata yang begitu menakutkan bagiku, apalagi dengan lelaki yang bahkan lebih tua dari ayahku. Aku tak tahu harus bersikap bagaimana. Tubuhku kaku, tanganku gemetar, dan mataku enggan menatap wajahnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi.
Ia tidak langsung mendekat, tidak pula menyentuhku. Justru ia berjalan ke arah jendela, membuka tirai, lalu menatap keluar dengan pandangan kosong. Lama ia berdiri di sana, seolah melupakan keberadaanku. Aku hanya bisa duduk di ujung ranjang, menunduk, menunggu sesuatu yang mungkin takkan pernah siap kujalani. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, ucapnya tiba-tiba. Suaranya lirih namun tegas. Kalimat itu membuatku sedikit lega, meski kebingungan juga menguasai hatiku. Aku menoleh pelan, melihat punggungnya yang tegap namun tampak begitu letih. Ia akhirnya berbalik, menatapku. Sorot matanya tidak seperti seorang suami yang menginginkan istri mudanya, melainkan lebih seperti seseorang yang menyimpan beban berat di balik diamnya. Kau terlalu muda untuk semua ini. Aku tahu kau terpaksa. Malam ini, istirahatlah. Kita tidak perlu terburu-buru, katanya sambil duduk di kursi dekat meja kecil. Aku tak menyangka kalimat itu keluar dari mulutnya. Selama ini, yang kutakutkan adalah diperlakukan sebagai istri muda yang harus menyerahkan segalanya. Tapi kenyataannya, ia memilih menjaga jarak. Malam pertama yang kucemaskan, ternyata hanya diisi keheningan. Meski demikian, keheningan itu justru menambah rasa asing di antara kami. Aku berbaring di ranjang dengan gaun tidur yang tak nyaman, sementara ia tertidur di kursi dengan jas masih melekat di tubuhnya. Sesekali aku mendengar napasnya berat, seperti menanggung beban yang tak pernah ia ceritakan. Aku menatapnya diam-diam dalam cahaya redup. Lelaki itu bukanlah sosok yang haus akan gairah, melainkan seseorang yang memendam luka. Dan entah mengapa, di balik ketakutan yang masih melekat, ada sedikit rasa iba yang muncul di hatiku. Namun, rasa iba itu segera bercampur dengan kebingungan. Jika ia tidak menginginkanku, lalu untuk apa ia menikahiku? Bukankah tujuan pernikahan ini sudah jelas? Untuk menutup utang ayahku? Atau ada sesuatu yang lain? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku hingga aku terlelap dalam kegelisahan. Malam pertama kami tidak dipenuhi cinta, tidak pula dengan kebencian. Hanya dingin, sepi, dan tanda tanya besar yang mulai menggerogoti pikiranku. Esoknya, ketika matahari menembus tirai, aku terbangun dan mendapati ia masih duduk di kursi, terlelap dengan posisi yang sama. Sejenak aku merasa aneh, seorang pria yang baru saja menikah, namun tak sekalipun menyentuh istrinya. Justru ia menjauh, seolah ada jurang besar yang memisahkan kami. Di dalam hati, aku tahu, ini baru permulaan. Malam itu bukan akhir dari ketakutanku, melainkan pintu menuju rahasia yang lebih besar, yang akan segera mengubah segalanya. Hari-hari setelah pesta pernikahan berlalu dengan hampa. Rumah yang seharusnya menjadi tempat baru bagi sebuah keluarga justru terasa dingin seperti penjara. Ia jarang berbicara, hanya sibuk dengan pekerjaan atau duduk sendirian di ruang tamu dengan wajah penuh bayangan masa lalu. Aku mencoba mengajaknya mengobrol, tetapi setiap kali aku membuka mulut, jawabannya selalu singkat, datar, dan kemudian kembali pada keheningan yang menyesakan. Setiap malam, aku tidur di ranjang besar sendirian, sementara ia lebih sering merebahkan diri di kursi panjang atau sofa ruang kerja. Keadaan itu membuatku semakin bingung. Aku terikat dalam ikatan suci, tetapi ikatan itu seakan hanya ada di atas kertas. Aku bukan istri baginya, dan ia pun bukan suami bagiku. Kami hidup dalam satu atap, namun dipisahkan oleh tembok tak kasat mata yang semakin menebal. Hingga suatu malam, rasa penasaran membawaku pada kenyataan yang tak pernah kuduga. Aku terbangun karena haus dan menuju dapur. Saat berjalan melewati ruang kerja, samar-samar ku dengar suaranya. Ia sedang berbicara lewat telepon. Nada suaranya rendah namun penuh getaran. Ya, aku sudah menikahinya. Bukan karena mauku, tapi karena aku harus. Aku berhutang nyawa pada ayahnya. Langkahku terhenti. Napasku tercekat. Aku menempelkan telinga ke pintu, mendengar setiap kata yang keluar. Kalau bukan karena jasa besar ayahnya, mungkin aku sudah lama mati. Ini caraku membayar janji. Aku tahu dia menderita, tapi aku tak bisa menghindar. Tubuhku gemetar. Jadi semua ini bukan sekadar urusan utang?
Bukan hanya soal harta atau pelunasan, ada hal lain, sesuatu yang jauh lebih besar, yang membuatku masuk dalam pernikahan ini. Aku mundur perlahan, takut kalau ketahuan sedang menguping, lalu berlari kembali ke kamar dengan jantung yang masih berdebar kencang. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-katanya terus berputar di kepalaku. Aku berhutang nyawa pada ayahnya. Apa maksudnya? Mengapa ayah tak pernah bercerita soal ini? Dan mengapa harus aku yang menjadi bagian dari pelunasan janji itu? Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya. Saat sarapan, aku menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan. Aku mendengar pembicaraanmu semalam, tentang ayahku. Tangannya yang memegang cangkir berhenti. Sejenak ia terdiam, lalu menaruh cangkir itu dengan gemetar. Ia menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang mulai berkaca. Ayahmu pernah menyelamatkan hidupku, puluhan tahun lalu. Saat itu aku berada di ambang maut, dan jika bukan karena keberaniannya, aku mungkin takkan ada di sini. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari aku akan membalas kebaikannya. Dan ketika ia datang padaku dengan utang yang menjerat, aku tahu inilah saatnya menepati janji. Aku terpaku. Kata-katanya seperti palu yang menghantam kepalaku. Jadi aku hanyalah bagian dari hutang budi? Bukan cinta, bukan keinginan, bahkan bukan juga sekadar transaksi uang, melainkan sebuah janji lama yang akhirnya menjeratku. Dadaku sesak. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Aku merasa hidupku semakin hampa, seperti wayang yang dimainkan oleh nasib. Aku menikah bukan karena cinta, bukan karena pilihan, melainkan karena masa lalu yang tak pernah ku ketahui. Sejak saat itu, rasa marah dan iba bercampur jadi satu. Aku ingin membenci lelaki di depanku, tapi sorot matanya yang penuh luka justru membuatku tak sanggup. Aku terjebak dalam konflik batin yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Aku hanya bisa berbisik dalam hati. Sampai kapan aku harus hidup dalam bayang-bayang rahasia ini? Sejak rahasia itu terungkap, hidupku terasa semakin berat. Aku tidak hanya terikat dalam pernikahan tanpa cinta, tetapi juga terjebak dalam sebuah janji masa lalu yang bukan milikku. Setiap kali aku menatap wajahnya, hatiku dipenuhi oleh pertentangan. Di satu sisi, aku merasa marah karena dijadikan bagian dari hutang budi yang tak pernah kupahami. Di sisi lain, aku melihat ketulusan yang sulit untuk kubenci. Hari-hariku berlalu seperti bayangan. Aku bangun setiap pagi menyiapkan sarapan, lalu duduk di meja makan yang terasa asing. Kami berdua hadir, tetapi jarang bicara. Kata-katanya selalu singkat, kadang hanya berupa anggukan. Namun, diamnya justru semakin menyiksaku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya ia rasakan, tapi ia menutup rapat pintu hatinya. Di luar rumah, bisikan orang-orang semakin melukai. Tetangga sering berbisik saat aku lewat. Kasihan, masih muda sudah jadi istri kakek-kakek. Ada pula yang menertawakan, menyebutku gadis tamak yang rela menjual diri demi harta. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Padahal aku bahkan tak pernah menginginkan semua ini. Aku sering menangis diam-diam di kamar. Bantal menjadi saksi bisu air mataku. Aku ingin lari, ingin bebas. Tapi wajah ibuku selalu muncul dalam pikiranku. Ia kini bisa tidur nyenyak, terbebas dari teror penagih utang. Aku tahu, pengorbananku telah membawa ketenangan bagi keluargaku. Meski hatiku hancur, setidaknya mereka tidak lagi menderita. Namun, justru itu yang membuat dilema semakin besar. Setiap kali aku melihat ibuku tersenyum, aku merasa bersalah pada diriku sendiri. Aku rela kehilangan masa muda demi mereka. Tapi apakah aku bisa bertahan selamanya? Suamiku, lelaki itu, tidak pernah memperlakukanku dengan kasar. Ia menjaga jarak, seakan ingin melindungiku dari dirinya sendiri. Tetapi justru jarak itulah yang menimbulkan luka lain. Aku tidak dibenci, tapi juga tidak dicintai. Aku hidup di antara dua ruang kosong yang membelenggu. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, apakah kau pernah menyesal menikahiku? Ia terdiam cukup lama, lalu menjawab pelan. Aku tidak menyesal, tapi aku juga tidak bahagia.
Aku hanya mencoba menepati janji yang harus kutunaikan. Kalimat itu menusukku lebih dalam dari semua hinaan tetangga. Aku seperti benda, bukan manusia. Bukan istri, bukan pasangan. Hanya sebuah kewajiban yang harus ia jalani. Sejak itu, aku mulai kehilangan arah. Aku tak lagi tahu siapa diriku, atau apa yang sebenarnya kuinginkan. Aku berjalan di atas jalan yang tidak kupilih, mengorbankan kebahagiaan demi tanggung jawab yang diwariskan orang lain. Namun, di balik semua itu, aku juga mulai melihat sisi lain darinya. Ada kesepian yang begitu dalam di balik tatapannya. Ada luka yang ia sembunyikan rapat-rapat. Aku menyadari, bukan hanya aku yang menderita. Ia pun terjebak dalam nasib yang tak pernah ia inginkan. Konflik batin itu membuatku semakin rapuh. Antara benci dan iba, marah dan kasihan, menolak dan menerima. Aku ingin keluar, tapi tak tahu jalan. Aku ingin melawan, tapi hatiku menahan. Setiap malam aku hanya bisa berdoa dalam diam, berharap suatu hari ada jawaban atas semua kebingungan ini. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Yang ku tahu, hatiku semakin hari semakin terkoyak, dan aku hanya bisa menunggu. Apakah waktu akan menyembuhkan, atau justru menghancurkan segalanya? Malam itu terasa berbeda. Hujan turun deras, petir menyambar berulang kali, membuat rumah besar itu semakin terasa sunyi dan asing. Aku sedang membereskan dapur ketika ia memanggilku dengan suara pelan namun tegas. Masuklah ke ruang kerja. Ada hal yang harus kubicarakan. Jantungku berdegup cepat. Aku berjalan perlahan menuju ruangan yang selama ini hampir tak pernah kudatangi. Aroma kayu tua bercampur dengan bau kertas lama menyambutku. Di atas meja, tersusun rapi map berisi dokumen dan beberapa buku tabungan. Ia duduk di kursinya, menatapku dengan sorot mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tenang, namun syarat dengan keputusan besar. Duduklah, katanya singkat. Aku menurut, meski tanganku gemetar. Ia menggeser sebuah map ke arahku. Semua ini, untukmu. Aku sudah melunasi seluruh sisa kewajiban ayahmu. Tidak ada lagi hutang. Tidak ada lagi tekanan. Aku terdiam. Mataku menatap dokumen itu dengan bingung. Apa maksudmu? Tanyaku. Suaraku nyaris bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Kau bebas. Aku tidak ingin kau merasa terpenjara oleh pernikahan ini. Aku menikahimu karena janji pada ayahmu. Tapi aku tak ingin memenjarakan hidupmu. Sejak awal, aku tahu kau tidak bahagia. Maka biarlah malam ini jadi titik akhir dari semua penderitaanmu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku memandangnya, berusaha mencari kepastian dari wajahnya. Tapi ia tetap tenang, meski jelas ada luka yang ia sembunyikan. "Mengapa kau melakukan ini?" Tanyaku lirih. "Karena janji sudah kutepati," jawabnya singkat. "Ayahmu bisa beristirahat dengan tenang, keluargamu kini aman, dan aku pun merasa lega. Kau masih muda. Kau berhak menentukan jalanmu sendiri. Aku tidak akan lagi mengikatmu." Dadaku terasa sesak. Semua yang selama ini menekan, semua yang menjerat, seakan runtuh seketika. Tapi bersama dengan rasa lega itu, muncul pula perasaan yang tak bisa kujelaskan. Aku seharusnya bahagia, namun justru ada kepedihan yang menyusup. Selama ini aku menganggapnya penjara, namun kini saat pintu kebebasan terbuka, aku justru merasa kehilangan sesuatu. Aku menatapnya sekali lagi. Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang jarang sekali kulihat. "Terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini," katanya sebelum memalingkan wajah, menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca. Malam itu, untuk pertama kalinya aku menyadari, pernikahan kami memang tidak dibangun dengan cinta, tetapi ada ketulusan yang tidak bisa dipandang remeh. Ia tidak pernah menyakitiku, tidak pernah memaksaku, justru sebaliknya. Ia rela melepas demi kebahagiaanku. Aku menangis lama setelah itu, bukan hanya karena lega, tapi juga karena rasa bersalah. Aku menyadari, di balik segala penderitaan, ia tetap menjalani semua ini dengan hati yang besar. Dan keputusan yang ia ambil malam itu, menjadi kejutan terbesar yang mengubah arah hidupku selamanya.
Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Rumah besar yang dulu menyesakan kini mulai terasa lapang. Seakan beban yang menindih bahuku perlahan terangkat. Ia tidak lagi membatasi gerak-geriku. Justru, untuk pertama kalinya, ia memberiku pilihan. Tetap tinggal sebagai istri atau melanjutkan hidup dengan jalanku sendiri. Aku menghabiskan waktu berminggu-minggu merenung. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan pahit sekaligus pelajaran berharga. Meja makan tempat kami jarang bicara. Kursi di ruang kerja tempat ia sering termenung. Hingga kamar pengantin yang selalu sepi dari cinta. Semua itu menjadi saksi bisu perjalanan yang melelahkan. Namun, dari semua itu, aku juga belajar banyak. Ia bukan pria yang kejam seperti yang sering orang kira. Ia bukan lelaki yang tamak akan tubuh muda atau harta keluarga kami. Ia hanyalah manusia yang berusaha menepati janji, meski harus mengorbankan kebahagiaan sendiri. Suatu pagi, aku memberanikan diri menemuinya. Ia sedang duduk di teras, menatap langit yang mulai terang. Wajahnya tampak lebih tenang dibanding sebelumnya, seolah beban panjang telah ia lepaskan. Aku duduk di sampingnya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku ingin pergi, bukan karena benci, tapi karena aku ingin menemukan diriku kembali." Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Pergilah. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dalam keterpaksaan. Aku tidak ingin kau menyesal selamanya." Air mataku menetes. Aku tidak tahu harus berkata apa. Keputusan itu begitu sulit. Namun aku tahu itulah jalan yang benar. Aku berterima kasih padanya, bukan hanya karena telah melunasi utang keluarga, tetapi juga karena telah menunjukkan arti ketulusan yang tak pernah kubayangkan. Hari ketika aku meninggalkan rumah itu, langkahku terasa berat. Aku membawa koper kecil berisi pakaian, sementara ia hanya berdiri di ambang pintu, menatapku dengan senyum tipis. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan perpisahan yang dramatis, hanya keheningan yang begitu dalam. Namun keheningan itu justru lebih menyentuh daripada ribuan kata. Aku berjalan meninggalkan rumah itu dengan air mata yang tak henti jatuh. Tapi di dalam hatiku, ada kekuatan baru. Aku tahu, mulai hari itu, aku bebas. Bebas untuk menentukan jalan. Bebas untuk mengejar mimpi yang sempat terkubur. Bebas untuk menjadi diriku sendiri. Kami berpisah tanpa dendam. Ia tetap menjalani hidupnya dengan ketenangan. Sementara aku menapaki langkah baru dengan keberanian. Pernikahan kami memang tidak pernah dibangun atas dasar cinta. Namun dari kisah itu aku belajar bahwa cinta bukanlah satu-satunya bentuk pengorbanan. Ada ketulusan, ada janji, ada tanggung jawab yang sama berharganya. Dan meski kisah ini berakhir tanpa romansa, aku akan selalu mengingatnya sebagai seseorang yang mengajarkanku arti kesetiaan pada janji, meski harus membayar dengan kesepian. Teman-teman, itulah akhir perjalanan yang penuh air mata, pengorbanan, dan kejujuran. Dari kisah ini kita belajar bahwa hidup sering menuntut pilihan pahit yang tidak pernah kita bayangkan. Kadang, demi keluarga, seseorang harus rela kehilangan masa mudanya, merelakan mimpi, bahkan mengikat diri pada pernikahan yang tidak diinginkan. Namun, pada akhirnya, setiap pengorbanan akan meninggalkan pelajaran berharga. Lelaki itu mungkin bukan sosok pangeran idaman, bukan juga suami yang mampu memberi cinta seperti yang kuharapkan. Tetapi ia menunjukkan sebuah ketulusan yang jarang ditemui, berpegang pada janji, meski harus membayar dengan kesepian. Dari dirinya, aku mengerti bahwa cinta bukanlah satu-satunya bentuk kasih. Ada tanggung jawab, ada pengorbanan, dan ada ketulusan yang justru lebih murni daripada sekadar kata cinta. Pesan moral dari kisah ini adalah, jangan terburu-buru menilai seseorang hanya dari luarnya. Terkadang, di balik keputusan besar yang terlihat pahit, tersimpan alasan yang dalam dan tak terucap. Dan yang terpenting, kita harus belajar berdamai dengan kenyataan, karena setiap luka akan menemukan jalannya untuk sembuh. Sampai jumpa di video berikutnya.